sebagai negara berdaulat pulau kok dijual gitu ya. Inilah fenomena yang ada dalam negeri Indonesia di bawah Joko Widodo. Apa betul ada seperti itu? Lalu tudingannya pemerintah menjual pulau. Pak Prabowo kemana? Apa masih sibuk nanam singkong? Ini kan memang saya herannya orang-orang yang berteriak NKRI harga mati mingkem gitu loh. Apa betul ada seperti itu? Lalu tudingannya pemerintah menjual pulau. Jangankan pulau ini, IKN saja kan sekarang akan bisa dijadikan hak milik dengan undang-undang yang baru. Karena orang pasti mulai berpikirnya begitu, Mbak. Karena ini sekarang lagi musim Lego, kelihatannya pemerintah lagi obral besar gitu. Bukan hanya harga yang diturunkan, bahkan baik statusnya bisa sampai HGU sampai 160 tahun sekarang akan diubah jadi hak milik. Tugas kita melindungi seluruh wilayah ini, tidak boleh ada sejengkal pun yang jatuh ke pihak asing. Itu tugas kita ya. Sekarang ini setiap kali statement dari pemerintah itu publik langsung mencurigainya karena sudah menjadi rahasia umum bahwa konsistensi ucapan dari para pejabat pemerintah itu, bahkan termasuk ucapan dari Pak Jokowi, itu nggak pernah bisa dipegang oleh publik gitu. Saya hanya menjelaskan, saya tidak menyalahkan. Pada saat itu mungkin itu diperlukan untuk keperluan memandang investor, silakan aja. Tetapi jangan katakan bahwa itu diobral sekarang. Hanya itu saja yang ingin saya katakan. Soal Kepulauan Widi, Mahfud MD tegaskan Indonesia tidak pernah jual Pulau Widi. Dalam proyek RT RW yang terkait dengan RT RW dan sebagainya itu juga itu terjadinya masa lalu, tidak sekarang, tapi kita kan harus menanggung beban karena itu diberikan sampai waktu tertentu. Freeport yang sering saya contohkan, Freeport itu kan milik kita, tapi sahamnya yang paling besar Freeport. Ketika pemerintah mau ambil nggak bisa, itu sudah berdasar keputusan dari pemerintah yang sah. Kapan? Kan berarti sejak tahun berapa gitu. Nah tapi pada waktu itu sebelum masa pemberian izin habis, 10 tahun sebelum masa pemberian izin habis itu sudah diperpanjang. Sehingga kita masanya habis, loh saya sudah punya perpanjangan. Makanya kita baru bisa menyelesaikan Pak Jokowi itu tahun 2016. Saya sudah masanya memperpanjang 10 tahun sebelum memperpanjang lagi, Pak Jokowi nggak mau. Udah, sekarang kita ambil saham 51% gitu. Jadi saudara, gambaran-gambaran tanah dikuasai oleh orang secara tidak benar itu, ya itu kan pemberian yang sah oleh negara di masa lalu. Tapi kita kan tidak boleh menyalah-nyalahkan masa lalu. Saya hanya menjelaskan, saya tidak menyalahkan. Pada saat itu mungkin itu diperlukan untuk keperluan memandang investor, silakan aja. Tetapi jangan katakan bahwa itu diobral sekarang. Hanya itu saja yang ingin saya katakan. Kemarin saya baru membatalkan MOU antara pemerintah Maluku Utara dengan PT Leadership Island Indonesia. Leadership Island Indonesia itu kantornya berpusat di Bali. Menyewa tanah untuk dijadikan wisata lingkungan. Namanya Pulau Widi, Kepulauan Widi. Nah, ribut kan? Kita nggak tahu, semula ada di YouTube, lalu media ribut. Apa betul ada seperti itu? Lalu tudingannya pemerintah menjual pulau karena PT LI ini membuat iklan ya untuk menjual pulau, gitu, untuk sale gitu di pulau itu. Ya kita undang, Anda kan tidak boleh menjual pulau. Gitu. Dia menjelaskannya itu ini mau menjual saham perusahaan. Ya nggak boleh juga. Karena apa? Karena kemudian hak pengelolaan itu bisa berpindah kalau saham boleh dijual begitu. Padahal diberikan ke itu dengan syarat-syarat tertentu. Dan sesudah dibaca juga itu melanggar hukum. Satu, prosedurnya salah. Seharusnya izin untuk
pengembangan untuk investasi bagi pulau-pulau di Indonesia itu hanya boleh dikeluarkan oleh Menteri KKP. Ini tidak pernah Menteri KKP kita undang, tidak pernah mengeluarkan. Gitu. Dan di situ disebut pemanfaat pulau, sedangkan kepulauan di kepulauan itu jumlahnya 140 lebih pulaunya. Tidak disebut pulau yang mana dari 140, masa semuanya? Lalu itulah sebabnya lalu dilelang. MOU-nya juga tidak pernah ditepati. Misalnya dalam 3 tahun sudah akan dibangun dan tidak ditepati, maka kami batalkan. Nah, dalam konteks ini pula kami membentuk Satgas, karena ternyata sesudah dipelajari itu kemungkinan banyak pulau lain yang disewakan kepada orang lain. Ini saja nih, berdasar laporan Menteri LHK kemarin, PT LII ini yang menyewa yang sekarang ribut itu adalah yang ke-10. Berarti 9 sebelumnya juga sudah menyewa, mengambil, membuat MOU di pulau-pulau lain. Nah, itu sebabnya kami akan teliti satu persatu di provinsi itu, karena tugas kita melindungi seluruh wilayah ini, tidak boleh ada sejengkal pun yang jatuh ke pihak asing. Itu tugas kita. Kami akan memulai melakukan peninjauan besok ke pulau terluar di Aceh. Kami akan ke Pulau Rondo tanggal 21, Pulau Rondo, terus ke Sabang, terus nanti akan berkeliling lagi, membentuk tim lah untuk Satgas untuk meneliti itu semua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak pernah menjual Kepulauan Widi yang terletak di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Hal tersebut diungkapkan usai rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait pengelolaan pulau-pulau, penjagaan kedaulatan, serta penerapan kekuasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam di kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta Pusat pada Rabu 14 Desember. Berdasarkan hasil rapat, kata Mahfud MD, yang terjadi bukanlah penjualan Kepulauan Widi, namun perjanjian atau MOU antara pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan PT Leadership Island Indonesia atau LII ihwal pembangunan wisata lingkungan di Kepulauan Widi. Maka ingin kami sampaikan bahwa yang benar terjadi adalah telah dibuat MOU oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Selatan, kata Mahfud MD saat di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta Pusat Rabu 14 Desember. Isinya sebenarnya adalah pemanfaatan Kepulauan Widi yang terdiri dari 140 pulau. Itu diserahkan untuk keperluan pembangunan wisata lingkungan, sambungnya. Pemerintah, kata Mahfud MD, tidak akan menjual Kepulauan Widi. Sesudah tadi kita dengar masalahnya laporan dari Kemendagri bahwa tidak benar ada pulau yang dijual, dan Mendagri tidak pernah dan tidak akan melakukan itu, kata Mahfud MD. Bahkan kata Mahfud MD, dari hasil rapat diputuskan bahwa MOU pembangunan wisata lingkungan di Kepulauan Widi pun dibatalkan. Pemerintah akan batalkan MOU tersebut karena isinya atau prosedurnya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan isi MOU itu sendiri tidak pernah ditepati oleh PT LII. Jadi kita akan membatalkan itu, ucapnya. Mahfud MD mengatakan kesalahan prosedur misalnya terletak pada fakta bahwa seharusnya MOU itu dibuat dengan atau atas izin Menteri KKP. Namun ia menyebut Menteri KKP sampai saat ini tidak pernah mengeluarkan selembar pun surat izin untuk hal tersebut. Kemudian juga di tengah objek MOU itu ada iklan seluas lebih dari 1.900 hektar yang itu sebenarnya tidak boleh dilakukan, ujarnya. Mahfud MD melanjutkan, jika MOU ini sudah batal, maka pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan akan membuka kemungkinan untuk siapapun yang akan melakukan investasi pemanfaatan pulau-pulau terluar tersebut. Namun jelas dia dengan catatan jika PT LII berminat boleh ikut mendaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Khusus untuk PT LII yang sekarang punya MOU terkait Kepulauan Widi, pembatalannya jika ada masalah-masalah teknis yang perlu dilakukan oleh pemerintah akan dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan levelnya masing-masing. Jelas Mahfud MD. Dengan demikian, ribut-ribut soal Pulau Widi ini ditutup imbuhnya. Sebelumnya, Kepulauan Widi di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara diketahui saat ini di-listing di situs lelang asing Sotheby's Concierge Auction yang berbasis di New York, Amerika Serikat pada 8–14 Desember 2022. Mengingat Indonesia melarang penjualan kepulauan kepada warga asing, lelang itu diduga mengakali dengan cara menawarkan saham PT Leadership Island Indonesia. Lelang tersebut menimbulkan kekhawatiran di antara beberapa konservasionis yang kemudian viral di media sosial. Mereka mengatakan bahwa pembangunan di pulau tersebut dapat memutus komunitas lokal dan merusak ekosistemnya.